di pertanian itu kan nggak cuma tentang cara budidaya ya, tapi ada juga kita berhubungan dan berinteraksi sama petani-petani gitu. Nah, bagaimana sih seorang mahasiswa yang notabene akademisi terus menyalurkan ilmunya ke petani? Nah, itu kan butuh seorang penyuluh. Nah, di sini kita membutuhkan dari prodi penyuluhan pertanian. Nah, nanti di sini dari penyuluh itu bisa mengerti nih kondisi masyarakat di sana seperti apa, budayanya seperti apa, sosial ekonominya seperti apa, kan tergantung pendekatan dan situasi di daerah masing-masing. Nah, itu nanti dari prodi inilah kita mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan petani-petani. Tuh, lanjut. Nah, karena ini tadi yang aku bilang dari awal bahwa ini adalah ilmu komunikasi versi pertanian. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bisa bekerja di media massa, bisa di startup, terus bisa di dan bisa di Kementerian Desa Tertinggal juga bisa, di badan penyuluhan juga bisa, perkebunan, bulog dan sebagainya. Karena ya ini kerjanya lebih fleksibel sih, karena penyuluhan dan komunikasi. Seperti itu, bisa di next. Nah, ketika teman-teman walaupun satu departemen nih tadi sama ekonomi pertanian dan agribisnis, teman-teman bisa membedakan nih prodi yang pertama tadi sama prodi yang kedua gitu. Teman-teman bisa lihat di mata kuliah semester 3 nih, ada komunikasi massa, ada metode dan teknik penyuluhan komunikasi, karena nggak sembarang gitu menyuluh dan sosialisasi itu kan butuh bahasa, butuh komunikasi yang ekstra kan, butuh ilmunya. Nah, itu ada ilmu sahadani juga. Terus di semester 4 ada perubahan sosial, dinamika kelompok, komunikasi sosial, dan ada sosiologi keluarga juga gitu. Jadi walaupun satu departemen, walaupun satu jurusan istilahnya, tapi beda gitu. Sangat signifikan perbedaannya. Lihat dari mata kuliahnya. Lanjut. Ini akan dijelaskan Mas Adib sesuai bidang prodi. Selanjutnya kita masuk departemen mikrobiologi pertanian ya teman-teman ya. Jadi seperti yang teman-teman mungkin pada tahu ya mikrobiologi itu apa. Jadi basically mikrobiologi itu belajar tentang jasad renik ya teman-teman atau mikroorganisme. Nah, di kaitannya dengan pertanian sendiri, di sini tuh kita belajar tentang perencanaan, terus perancangan, dan pemanfaatan mikroorganisme untuk mendukung bidang industri. Nah, industri di sini sebenarnya enggak terbatas pada sektor pertanian aja sih teman-teman, tapi ya ada relate lah sama pertanian. Contohnya kita di industri pertanian itu sendiri, terus di lingkungan dan juga pangan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk di Departemen Mikrobiologi sendiri ini ada 4 peminatan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ngiranya pertanian itu pertanian aja kan, tapi sebenarnya cabang dari situ tuh masih banyak lagi teman-teman. Contohnya di sini kita ada mikrobiologi pertanian, mikrobiologi lingkungan, genetika molekuler, dan mikrobiologi pangan. Nah, untuk mikrobiologi pertanian, kurang lebih itu teman-teman udah pernah dengar tentang biofertilizer belum? Atau pupuk hayati. Nah, itu salah satu produk dari pengembangan ilmu mikrobiologi pertanian teman-teman. Jadi kan seperti yang kita tahu kan pupuk-pupuk kimia kan ini ya banyak residunya, terus dalam jangka waktu panjang tuh nggak environment friendly gitu. Jadi kita sekarang mulai beralih ke pupuk hayati atau biofertilizer ini. Nah, salah satu pengembangnya itu dari mikrobiologi pertanian, teman-teman. Terus yang kedua ada mikrobiologi lingkungan. Contoh konkretnya sih yang paling mudah, teman-teman mungkin tahu bioremediasi ya. Seperti ada pencemaran tumpahan minyak di laut, terus pencemaran saluran air dan yang lain-lain. Itu kita juga belajar di mikrobiologi lingkungan, gimana caranya kita mengatasi polusi-polusi dengan menggunakan mikroorganisme. Terus yang selanjutnya ada genetika molekuler nih. Di sini kita lebih belajar tentang genetika mikroorganisme itu sendiri, gimana cara kita mengedit, ya bagaimana kita merancang genetika suatu mikroorganisme supaya bisa dimanfaatkan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi gitu teman-teman. Terus di sini juga ada mikrobiologi pangan. Kayak yang teman-teman tahu kan banyak bahan dari fermentasi, mungkin teman-teman tahu ya kayak yogurt, Yakult, dan yang lain-lain, itu kita belajar di mikrobiologi pangan, teman-teman. Nah, untuk prospeknya sendiri, karena mikrobiologi ini sebenarnya
luas banget ya teman-teman ya. Bisa dibilang di semua sektor industri itu diperlukan karena pasti perlu bagian yang seperti quality control tentang mikrobiologi sendiri kan. Jadi luas banget nih teman-teman. Bisa ada di pemerintahan, terus lembaga-lembaga penelitian, terus ada di swasta juga bisa di bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, pakan, pangan, obat tradisional, kosmetik, dan yang baru-baru ini nih teman-teman nih, yang baru-baru dikembangkan itu ada di bidang bioenergi. Itu dengan kita menggunakan mikroalga teman-teman. Itu kita bisa buat bahan bakar yang renewable gitu. Itu aja, mungkin bisa di next Mbak Rere. Oke, nah di sini mungkin sekilas mata kuliah aja teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang minat untuk masuk mikrobiologi pertanian, semester 1, semester 2 itu masih sama ya, masih umum sama teman-teman pertanian lainnya. Cuma nanti masuk semester 3 dan ke atas, teman-teman udah mulai dapet nih mata kuliah tentang mikrobiologi kayak genetika mikrobia, fisiologi mikrobia, ekologi, terus sistematika taksonomi, terus nanti juga ada mikrobiologi tanah, akuatik, agroindustri, dan sebagainya, teman-teman. Mungkin boleh next, Mbak Rere. Oke, nah budidaya pertanian ini bakal dijelasin sama Mbak Rere ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke budidaya pertanian. Nah, Departemen Budidaya Pertanian ini punya satu program studi namanya agronomi. Nah, budidaya pertanian ini mempelajari tentang pengelolaan tanaman pertanian, pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari lingkungan dan sifat tanaman untuk meningkatkan hasil produksi. Jadi ini tuh kayak dasarnya pertanian gitu, terus nanti baru dikombinasikan dengan ilmu lain kayak ilmu tanah, terus mikrobiologi tadi juga, terus ekonomi juga bisa gitu. Terus peminatannya sendiri ini ada 2, yaitu agronomi dan pemeliharaan tanaman. Nah, bedanya, gampangnya itu agronomi itu lebih banyak di lahan, kalau pemeliharaan tanaman itu yang itu kayak menyilangkan tanaman, menghasilkan varietas baru begitu. Jadi banyak di lab. Terus prospek kerjanya sendiri itu banyak teman-teman, kayak di pemerintah, lembaga penelitian, BUMN, di swasta itu misalnya di perkebunan itu kan banyak. Terus perusahaan benih, pestisida, pupuk, dan obat-obatan. Nah, teman-teman juga bisa wira swasta. Nah, ini sekilas mata kuliahnya. Sama ya, kayak tadi masih semester 1, semester 2 masih dasar-dasar, terus nanti baru semester 3, semester 4 itu bisa dilihat ada kayak teknologi benih, pemeliharaan tanaman, sistematika tumbuhan, terus fisiologi tumbuhan, budidaya tanaman tahunan. Nah, gitu-gitu teman-teman. Yang minat sama nanam-nanam nih boleh masuk ke agronomi nih. Nah, selanjutnya adalah ilmu tanah. Ini dijelaskan sama Mas Ramzi. Lupa. Oke, next. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin dari ekonominya tuh, terus mikro. Nah, terus tadi budaya pertaniannya. Nah, di sini tuh ada namanya ilmu tanah. Nah, jadi kan kita nggak bisa nanam, salah satu media tanam yang digunakan adalah tanah. Jadi tanah tuh nggak bisa dibiarin gitu aja gitu. Jadi pada departemen ini juga dijelasin kalau tidak hanya terbatas pada perspektif pertanian, tapi juga tentang lingkungan, tentang ekosistem, tentang geosfer, tentang sistem energi bumi dan sumber daya. Nanti mungkin kalau misalkan di ilmu tanah nanti ada praktikumnya tentang ya mengenai jenis-jenis tanah, ada horizon A, horizon B dan sebagainya. Nah, itu juga bisa itu nanti di prospek kerja aja deh, tak jelasinnya di prospek kerja jadi. Next. Nah, tadi di prospek kerjanya kan tadi kan ada pemerintah, ada swasta, dosen, peneliti. Nah, teman-teman juga bisa di
geofisika, di BMKG, di Badan Pertanahan, di LIPI. Terus yang jadi main course dari tanah kan sebenarnya prodi ini dibutuhkan di tambang-tambang, ya nggak bisa di prodi lain tuh di tambang, karena kan ada konservasi tanah dan itu perlu lulusan ilmu tanah itu. Nanti kan jenis-jenis tanah tuh ada apa ya nama? Aduh, aku lupa jadi. Ya, pokoknya gitulah, pokoknya seru di ilmu tanah. Walaupun aku anak buper sih. Lanjut. Nah, di sini mungkin yang bisa jadi pembeda mungkin di kuliah semester 3 ya, seperti yang teman-teman ketahui, 2 semester awal itu masih umum, satu pertanian sama. Nanti teman-teman bisa mengetahui nih kesuburan tanah, kan masing-masing tanah mempunyai kesuburan yang berbeda-beda, nanti bagaimana pemupukannya. Nanti ada mata kuliah kimia tanah, otak dan sifat tanah, terus ada teknologi bahan pupuk, bagaimana pengolahan. Terus juga teman-teman bisa mengetahui nih di semester 4 ada pertanian presisi dan pertanian organik gitu. Jadi kalau di mata kuliah di prodi ilmu tanah ini ada klimatologi juga. Jadi kan nanam perlu media tanam tanah, tapi juga perlu memperhatikan iklim dan cuaca gitu. Perbedaan iklim dan cuaca apa? Nah, itu di praktikum semester 3. Nah, itu sih. Jadi di departemen ini ada kombinasinya, saling berikatan satu sama lain. Bisa di next. Nah, selanjutnya bakal aku jelasin ya. Ini ada Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Di sini ada satu prodi proteksi tanaman. Tadi ada yang mau masuk sini kan? Nah, hama dan penyakit tumbuhan itu mempelajari tentang pengendalian penyakit tanaman dan hama untuk mengkonservasi lingkungan dan memanajemen sumber daya hayati dalam rangka memelihara keseimbangan agroekosistem. Nah, ini di lingkup tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, baik dari benih hingga ke pasca panen. Jadi ini tuh kayak dokternya tanaman gitu. Wah, keren banget ya sih. Terus peminatannya sendiri ada 5 teman-teman. Ada peminat jamur, nematoda, dan serangga. Terus prospek kerjanya ada di lembaga pemerintah, Departemen Pertanian, Kemenristek, LIPI, Bapeda, Badan Karantina Nasional, terus bisa ke BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Banyak ya teman-teman. Terus ini sekilas mata kuliahnya yang beda di semester 3 dan semester 4. Nah, itu bisa dilihat ada hama tanaman pertanian, penyakit tanaman pertanian, terus bisa fitopatologi, zoologi, terus habis itu ada pengelolaan hama terpadu. Nah, itu gitu deh teman-teman. Seru banget gak sih? Nah, yang terakhir ada Departemen Perikanan. Ini bakal dijelasin sama Mas Adi. Oke, dari Departemen Perikanan ini teman-teman ada 3 prodi. Yang pertama ada dari budidaya perikanan atau yang sering kita sebut itu sebagai aquaculture. Biasanya anak-anak sebutnya aquaculture teman-teman. Oke, boleh dilanjut Mbak Rere? Nah, untuk aquaculture ini itu kurang lebih mempelajari tentang pengaplikasian teknologi terus manajemen budidaya perikanan supaya budidaya perikanannya itu berkelanjutan dan sistem bisnisnya itu efisien dan maksimal gitu teman-teman. Intinya kita belajar nih bagaimana cara memanage suatu industri budidaya perikanan supaya bisa lebih optimal gitu teman-teman. Jadi di sini tuh kita lebih belajar tentang perikanannya bisa dibilang gitu, lebih ke kualitas air, terus pembenihan ikan yang baik itu gimana, terus kira-kira usia panen yang bagus itu seberapa, ya sekitar itu teman-teman. Boleh dilanjut Mbak Rere? Nah, untuk peminatannya sendiri tuh ada banyak teman-teman bisa dilihat di sini. Ini peminatan menurut nanti penelitian yang teman-teman mau ambil nih kira-kira di semester-semester akhir. Itu ada teknologi budidaya perikanan, terus ada pembenihan ikan, kita juga belajar nih ada penyakit dan hama parasit ikan, terus ada
rekayasa budidaya perikanan, wah keren banget itu. Terus ada nutrisi makanan ikan, terus ada marine natural product, terus ada rekayasa bioteknologi aquaculture. Nah, untuk prospek kerja sendiri tuh bisa di pemerintah, terus BUMN, swasta, bidang perikanan, wira swasta itu juga banyak banget teman-teman. Banyak alumni-alumni dari aquaculture ini yang buka industri budidaya ikan sendiri, contohnya kayak tambak udang, terus produksi ikan air tawar, dan sebagainya. Pokoknya keren-keren teman-teman. Boleh lanjutin Mbak Rere? Nah, ini kurang lebih sekilas tentang mata kuliahnya. Kalau anak aquaculture bilang sih, ini salah satu prodi yang banyak praktikumnya teman-teman. Karena kan kita langsung eh, turun ngurusin, ibaratnya langsung ngurusin ikannya gitu. Jadi kita harus paham betul nih apa yang dibutuhkan oleh ikan itu, terus apa yang kira-kira pakan yang cocok gimana, pengolahan airnya gimana. Nah, di situ kan pasti butuh praktikum ya teman-teman ya. Jadi anak aquaculture pasti udah jago lah kalau urusan ngurus ikan gitu. Ngurus tambak ikan pasti mereka jago banget. Nah, itu. Ini bisa dilihat nih. Mungkin semester 1, semester 2 tuh masih sama ya kayak anak-anak perikanan lainnya. Mereka dapat prodi-prodi umum kayak oceanografi, biologi laut, terus hewan-hewan laut gitu-gitu ya, dasar-dasar genetika. Terus nanti baru di semester 3 dan 4 ini dan ke atasnya lagi nanti baru lebih fokus ke aquaculture itu sendiri gitu. Boleh di next Mbak Rere? Terus yang kedua nih teman-teman ada manajemen sumber daya akuatik atau sering anak-anak bilang sih MSA ya. Jadi kalau di MSA ini tuh kita lebih belajar sektor perikanan dari sudut pandang sosial ekonomi dan konservasi perairan itu sendiri. Bisa dibilang ini mirip-mirip lah sama sosial ekonomi pertanian tadi, tapi ini lebih ke bidang perikanan gitu. Jadi kita analisis tentang lingkungan perairan yang baik itu gimana, cara konservasi eh, perairan yang baik itu bagaimana supaya nanti produksi sumber daya itu continue gitu. Terus gimana sih dipandang eh, dari bidang sosial ekonomi, terus juga dari manajemennya itu gimana. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Boleh dilanjutin Mbak Rere? Nah, untuk peminatannya sendiri, ini ada konservasi sumber daya perikanan, terus ada ekonomi perikanan, ekologi perairan, biologi perikanan, kelautan, dan penangkapan ikan. Nah, prospek kerja ini bisa dibilang teman-teman bakal banyak menemukan prospek kerja yang off farm nih teman-teman. Maksudnya nggak yang langsung di lapangan. Karena kan main studi yang kita bahas di MSA ini memang lebih ke analisis bisnis sosial ekonominya teman-teman. Kayak di pemerintah, terus Kementerian Ristek, Bappenas, Badan Karantina Nasional, BUMN, swasta bidang perikanan, itu juga bisa. Terus di sektor pelabuhan. Kalau yang dari aku tahu nih teman-teman ya, banyak alumni-alumni yang kerja di pelabuhan juga nih teman-teman. Kurang lebih ngurus tentang konservasi perikanan di pelabuhan itu. Kan kalau di pelabuhan kan pasti kapal-kapal banyak, terus banyak residu-residu dari bahan bakar yang mungkin bisa mencemari dan yang lain-lain ya. Jadi kita butuh semacam quality control lah untuk supaya uh, perairan di situ tuh tetap terjaga konservasinya gitu teman-teman. Nah, anak-anak dari MSA ini salah satunya juga belajar itu selain belajar dari sisi uh, sosial ekonominya gitu. Boleh dilanjutin Mbak Rere? Nah, ini tentang mata kuliahnya semester 1 2 samalah kayak anak perikanan lainnya. Terus nanti baru semester 3 4 itu baru lebih ke belajar tentang MSA-nya. Nah, ini sedikit informasi nih teman-teman. Buat anak-anak MSA ini, mereka ini cenderung lebih belajar dari semua prodi perikanan. Jadi mereka belajar juga tentang aquaculture tadi, terus juga belajar di prodi yang nanti akan kujelaskan, dan juga belajar MSA itu sendiri. Cuman dia tuh bisa dibilang skopnya luas gitu ya teman-teman. Tapi nggak mendalam. Jadi seperti ya itu yang dibutuhkan di sektor sosial ekonomi kan gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu paling enggak kondisi di on farm tuh gimana sih. Jadi mereka belajar tentang perikanannya itu. Cuma nanti pada akhirnya mereka akan coba analisis itu dari segi sosial ekonominya gitu teman-teman. Mungkin boleh di nextin Mbak Rere. Nah, terus ada dari teknologi hasil perikanan atau kita sering bilang THP gitu. Nah, oke, boleh di next Mbak Rere. Kalau dari THP ini kita belajar tentang industri, terus bisnis pasca panen perikanan gitu.
Jadi kita lebih menerapkan teknologi-teknologi pengolahan-pengolahan pasca panen dari perikanan. Misalnya eh, ketika ada penangkapan ikan, terus nanti sumber daya yang udah dipanen itu nanti mau kita apain nih? Mungkin mau kita awetkan atau mau kita buat bahan pangan tertentu. Nah, kita nih belajar di THP ini. Jadi mungkin mirip-mirip sama ini ya, sama fakultas sebelah ya, teknologi pertanian, kan mereka ada yang pengolahan pangan ya. Kurang lebih di THP ini juga belajar seperti itu, cuman kita lebih belajar di sektor perikanannya, gimana cara mengolah eh, produk-produk pasca panen itu gitu. Mungkin bisa dilanjutin Mbak Rere. Tes suaraku masuk nggak ya? Ya, masuk. Oke, sorry ya tadi kayak ada gangguan sinyal. Oke, jadi dari peminatannya itu sendiri ada mikrobiologi keamanan hasil pangan, terus pengolahan ikan, pengolahan limbah, terus tata letak industrinya, bioteknologi gitu. Terus kerja juga ya banyak kan teman-teman ada di pemerintahan, terus ada BUMN, swasta perbankan, industri perikanan, kantor keamanan pangan gitu. Kalau yang dari yang aku tahu kebanyakan anak THP ini yang benar-benar kerja di yang berkaitan dengan studi sendiri itu kebanyakan di ini teman-teman balai pengolahan perikanan gitu atau banyak juga teman-teman yang mengembangkan industri pasca panen perikanan misalnya kayak pengemasan pengemasan produk laut tertentu atau pengemasan produk ikan tertentu gitu teman-teman. Mungkin boleh di next Mbak Rere. Nah, ini sekilas mata kuliahnya teman-teman ya. Bisa dilihat tuh ada misal di semester 4 tuh ada refrigerasi hasil perikanan. Itu gimana kita cara ngatur apa penyimpanan ya, penyimpanan produk pasca panen gitu. Terus mikrobiologi hasil perikanan. Itu gimana kita kayak analisis nih produk ini apakah bakal tahan berapa lama nih dengan kita tinjau dari sisi mikrobiologinya. Misal di situ kita butuh nggak sih mikrobiologi apa mikroorganisme tersebut. Misal kalau itu merugikan dan bisa mempercepat proses pembusukan, misal kita bisa eliminasi gitu dengan proses-proses tertentu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk sekilas mata kuliahnya. Boleh di next Mbak. Oh, ternyata udah selesai nih teman-teman. Jadi itu tadi ya, 6 departemen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, mungkin boleh saya persilahkan buat teman-teman yang mau tanya. Mungkin dari Mbak Alia tadi ada pertanyaan atau gimana? Oke nih, keren banget ya sesi sharing kali ini bareng kakak-kakak pertanian. Tadi kita udah dikasih tahu departemen apa aja yang ada di Fakultas Pertanian, prospek kerjanya, peminatannya apa aja. Jadi kalau teman-teman masih bingung-bingung, boleh banget nih ditanyain sekarang. Karena sekarang kita udah ada satu penanya nih dari Aisyah Permatasari. Mungkin kalau Aisyah berkenan, boleh banget nih untuk open mic, terus sampaikan sendiri pertanyaannya ke kakak-kakak. Gimana, Aisyah? Aku hitung sampai 5 ya. Kalau misalnya Aisyah berkenan, kalau nggak berkenan, boleh juga aku yang sampein. Halo, Aisyah? Oke, aku sampein aja ya. Jadi gini, Kak. Aisyah izin bertanya, untuk prodi hama dan penyakit tumbuhan saat SBM nanti, apakah diprioritaskan skor biologi harus bagus? Terima kasih. Jadi ditanya nih, skor biologinya harus bagus nggak untuk masuk prodi hama dan penyakit tumbuhan? Mungkin boleh siapa dulu yang jawab? Oh, mungkin aku boleh bantu jawab ya. Oke, boleh. Jadi dari Mas Dita Oke. dulu nih. Ya, jadi sebenarnya kan tiap fakultas tuh emang punya prioritas nih. Kamu lebih baik unggul di mana. Nah, untuk klaster agro sendiri, termasuk pertanian, itu lebih, setahu saya ya, itu lebih mengutamakan emang biologi dan kimianya teman-teman. Jadi mungkin entar untuk hitungannya sendiri, mungkin porsi dari biologi sendiri lumayan tinggi. Jadi mungkin buat teman-teman yang tertarik nih masuk fakultas pertanian, mungkin bisa menyiapkan nih dari mata pelajaran mikrobiologi gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau tambahin, boleh banget. Oke nih, makasih Ya, banget mau Mas Dita.
Siapa nih yang nambahin lagi? Mas Ramzi? Nambahin bentar, aku. Oke, Mau boleh. nambahin bentar, tapi apa namanya? Apa namanya tadi? Biologinya itu kalau misalkan dititik beratkan bukan menjadi hal yang mutlak sih, soalnya di tempat waktu aku sendiri pun lebih tinggi fisikanya sih daripada biologinya, tapi masih bisa masuk di agronomi. Gitu sih. Jadi kayaknya kalau dilihat gimana passing grade tanda kutip yang umum tersebar di masyarakat, kan agronomi lebih tinggi daripada HPT dan aku fisikanya lebih tinggi daripada biologi. Jadi kayaknya bukan suatu hal yang mutlak sih kalau biologi harus tinggi banget. Iya, bener banget. Karena emang kalau urusan nilai kan nggak transparan ya teman-teman ya. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya pengolahannya gimana gitu. Cuma kan juga relatif terhadap nilai yang lain juga kan. Ketika nilai lainnya lebih tinggi, maksudnya terlampau jauh lebih tinggi, kenapa enggak juga gitu. Oke, keren banget. Mungkin Mbak Rere ada yang mau ditambahin kah? Udah terjawab sih tadi sama Mas Ramzi sama Mas Adi. Oke, jadi udah terjawab ya pertanyaannya Aisyah ya. Jadi nih ternyata kita ada pertanyaan lanjutan nih dari Rizka. Rizka mungkin boleh banget untuk open mic terus sampaikan sendiri ke kakak narasumber. Halo Kak, Halo, Rizka. aku mau tanya, ini buat tadi yang mikrobiologi pertanian, aku sempat tertarik ini dari kelas 11 dan udah ikut TO dari kelas 11 ini. Nah, sebenarnya mikrobiologi itu masuk ke dalam bioteknologi atau bioteknologi yang masuk ke mikrobiologi. Kan tadi kan juga dibahas di mikrobiologi pertanian itu ada peminatan yang mikrobiologi pangan. Nah, itu kan kayak ngurusin tentang produk-produk olahan kayak yogurt maupun kayak bioteknologi konvensional. Nah, itu apa yang jadi ngebedain sama prodi bioteknologi, Kak? Nah, makasih. Oh, oke. Aku bantu jawab ya. Kebetulan aku dari prodi mikrobiologi nih, Rizka. Oke, jadi aku bantu jawab ya. Jadi kalau untuk masalah itu di dalam ilmu apa atau apa agak susah ya kita ngomongin sekarang karena banyak sekali nih ilmu yang beririsan gitu. Bioteknologi dan mikrobiologi. Karena mungkin dalam penerapan bioteknologi sendiri, mikrobiologi banyak dipakai, tapi nggak semua. Jadi itu semacam beririsan gitu loh. Jadi mikrobiologi bisa jadi applied science untuk bioteknologi. Dan bioteknologi kan juga luas ya, ntar kan pasti ada cabang-cabangnya lagi. Nah, untuk bedanya sama teknologi pangan gitu ya Rizka, benar atau enggak? Bedanya sama bioteknologi tersendiri. Ya, mikrobiologi itu khususnya itu apa sih yang bedain sama bioteknologi? Sama-sama Sama ngurusin bio, mikroorganisme kan, Ya. sama bioteknologi. Iya, sama bioteknologi. oh gitu. Jadi gini Rizka, bioteknologi itu luas banget. Kita nih ada yang namanya bioteknologi pertanian, terus nanti ada juga bioteknologi pangan. Dan semuanya itu, setahu aku ya, nggak semuanya itu pakai mikroorganisme. Cuman basis yang kita pakai sekarang itu kebanyakan pakai mikroorganisme. Jadi bedanya di situ. Kalau mikrobiologi kita hanya belajar di lingkup mikrobiologi itu sendiri, bagaimana kita mengaplikasikan mikroorganisme ini untuk kebutuhan bidang tersebut. Contohnya tadi ada di pertanian, terus ada di lingkungan, ada di pangan gitu kan. Itu kita lebih gimana sih cara kita mengaplikasikan nih ilmu yang kita tahu tentang mikrobiologi itu di sektor-sektor tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Rizka. Jadi kalau setahu aku juga ya, ketika kamu ambil nih misalnya S1 mikrobiologi pertanian dan kamu tertarik untuk nanti melanjutkan S2 di bioteknologi, itu bisa banget karena memang ya banyak ilmu dasar bioteknologi itu yang diperlukan dari ilmu mikrobiologi ini gitu. Kalau ditanya bedanya apa, mungkin untuk di mikrobiologi pertanian ini kita lebih belajar tentang pengaplikasian mikroorganisme itu sendiri ke banyak sektor. Dan itu nanti pasti akan beririsan ya sama bioteknologi itu Rizka gitu. Oke, Kak. Buat mikrobiologi ini memungkinkan nggak sih prospek kerjanya sama kayak teknologi pangan jadi quality control di kayak pabrik-pabrik makanan kayak gitu, Kak? Oh, mungkin banget Rizka, karena
eh, karena kan kita belajar tentang mikrobiologi ya. Jadi lulusan-lulusan mikrobiologi pertanian itu pasti pasti apa ya? Memang lebih baik dicari untuk di bagian QC itu di industri-industri. Kebanyakan sih memang nanti larinya ke QC, Rizka. Dan itu luas sih, Rizka. Kalau mau ngomongin bidang industri sendiri, mungkin di pangan bisa, terus di kosmetik juga ada. Kemarin yang ngambil juga ada di kosmetik, terus di perusahaan industri agro yang penanaman sawit dan yang lain-lain juga ada gitu. Oke, Kak. Paham. Makasih. Iya. Oke, makasih banyak Rizka udah nanya. Sayangnya itu pertanyaan terakhir nih dari teman-teman. Aku kasih pertanyaan terakhir aja ya, ini dari teman juga, cuman di anonim nih, nggak mau dikasih tahu namanya. Jadi gini Kak, mungkin kalau misalnya Kakak kasih tahu, kenapa sih dulu kakak narasumber pengen masuk Fakultas Pertanian, biar teman-teman di sini makin yakin aja. Boleh dikasih tahu alasannya, singkat aja nggak apa-apa kok. Oke, Mbak Rere mungkin? Ya, kalau aku dulu karena aku tertarik sama nanam tanaman hias gitu kan. Eh, sekarang lagi ngetren juga kan. Oke, Ya nggak sih? Ya betul gitu. banget tuh. Oke, jadi alasannya Mbak Rere ya. Mungkin kalau dari Mas Ramzi nih atau Mas Dita mungkin mau kasih tahu alasannya. Mungkin singkat aja ya. Oke. Karena semua butuh makan gitu aja sih. Mantap, makasih banget Pak Ramzi. Mas Dita ada tambahan nggak nih? Biar teman-teman makin yakin. Oke. Kalau dari aku sendiri kayak agak beda ya. Bentar, ini koneksi internetku suaraku jelas nggak ya? Aman, Mas. Oh, aman. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya tertarik masuk pertanian ini, aku lebih tertarik ke prodinya sih. Jadi aku memang tertarik di bidang mikrobiologi. Tapi setelah aku masuk nih di Fakultas Pertanian, ternyata ilmu pertanian itu keren banget teman-teman. Karena kan kayak yang kita tahu, sektor pangan itu kan pasti akan selalu dibutuhkan gitu kan. Apalagi dengan kayak kita udah mulai overpopulated, sedangkan lahan semakin dikit. Nah ini sebenarnya tugas dari anak-anak pertanian sih, gimana caranya kita sempit nih supaya produksinya tetap bisa optimal dan memenuhi demand di masyarakat semua. Jadi sebenarnya tuh keren banget teman-teman. Oke, keren banget ini dari sesi sharing tadi, sesi tanya jawab, dan juga teman-teman di sini tuh dikasih alasan kenapa sih kakak-kakak narasumber tuh dulunya mau masuk Fakultas Pertanian. Semoga bisa makin yakin ya. Oke, jadi sayang banget kita udah selesai sesi sharing part 1 ini. Semoga teman-teman bisa ambil semua hikmahnya dan semua teman-teman take notes ya. Soalnya aku tadi juga take notes. Oke, nah kalau misalnya teman-teman butuh bertanya lebih lanjut kepada kakak-kakak narasumber, bisa banget nih ada kontaknya, ada LinkedIn dan Instagram. Mungkin bisa di-follow dan di DM mungkin secara sopan kalau mau tanya-tanya sesuatu. Oke, makasih banyak ya teman-teman udah mau ikutin sesi sharing kali ini. Dan sekarang teman-teman boleh leave breakout room, tapi baliknya ke sesi main room ya. Jadi live-nya jangan live meeting, tapi live breakout room. Oke, aku sebagai moderator pada sesi sharing kali ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah! Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Ya, Kak. Good luck ya Makasih. untuk Sampai ujian. jumpa di BPSMB. Amin. Amin, sampai Bisa jumpa ketemu. semuanya. Terima kasih, Kak. Iya. Ya. Semangat ya. Oke, untuk kakak-kakak narasumber mungkin kalau ada kegiatan lain boleh juga, Liv. Oh, oke. Makasih ya, Ya, Amin. makasih banyak ya kakak-kakak narasumber. Dadah. Bye-bye. Sampai berjumpa di lain waktu. Iya, sukses selalu ya. Sukses juga. Bye-bye. Dadah semuanya.
Itu ada IPA, ini ada Trevana.